Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan mengenai kohesi dan koherensi. Berikut penjelasannya, disimak ya teman-teman. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kohesi. Kohesi atau kepaduan wacana ialah keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana, sehingga terciptalah pengertian yang koheren. Kohesi mengacu pada aspek bentuk atau aspek formal bahasa, dan wacana itu terdiri dari kalimat-kalimat. Dengan kata lain, bahwa kepaduan wacana merupakan organisasi sintaktik. Wadah kalimat-kalimat disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan tuturan. Hal ini berarti pula bahwa kepaduan wacana ialah hubungan antar kalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal tertentu. Kohesi atau kepaduan wacana banyak melibatkan aspek gramatikal dan aspek leksikal, sehingga penanda yang digunakan untuk mencapai kepaduan sebuah wacana juga meliputi kedua aspek tersebut. Penanda yang dipakai untuk menandai kohesif tidaknya suatu wacana meliputi pronomina, substitusi, elipsis, konjungsi, dan leksikal. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai penanda-penanda tersebut. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan pronomina. Pronomina disebut juga kata ganti. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti terdiri dari kata ganti diri, kata ganti petunjuk, kata ganti empunya, kata ganti penanya, kata ganti penghubung, dan kata ganti tak tentu. Yang kedua, substitusi. Substitusi merupakan hubungan gramatikal atau lebih bersifat hubungan kata dengan makna. Substitusi dalam bahasa Indonesia dapat bersifat nominal, verbal, klausal, dan campuran. Misalnya, satu, sama, seperti itu, sedemikian rupa, demikian pula, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, elipsis. Elipsis ialah peniadaan kata atau satuan lain yang wujud asalnya dapat diramalkan dari konteks luar bahasa. Elipsis dapat pula dikatakan penggantian nol atau zero, sesuatu yang ada tetapi tidak diucapkan atau tidak dituliskan. Elipsis dapat pula dibedakan atas elipsis nominal, elipsis verbal, dan elipsis klausal. Selanjutnya, konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menggunakan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau paragraf dengan paragraf. Konjungsi dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi konjungsi adversatif, konjungsi klausal, konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi temporal. Dan yang terakhir, leksikal. Leksikal diperoleh dengan cara memilih kosakata yang serasi. Misalnya, pengulangan kata yang sama, sinonim, antonim, hiponim, kolokasi, dan ekuivalen. Maksud dari pengulangan kata yang sama seperti pemuda-pemuda, laki-laki, anak-anak. Maksud dari sinonim seperti pahlawan, pejuang. Dan maksud dari antonim adalah putra-putri, wanita pria, tua muda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hiponim. Hiponim seperti angkutan darat, kereta api, bis, mobil. Kolokasi seperti buku, koran, majalah, atau media massa. Dan yang terakhir, ekuivalensi seperti belajar, mengajar, pelajar, atau pengajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian koherensi.
Koherensi merupakan pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta, dan ide menjadi suatu untayan yang logis, sehingga mudah memahami pesan yang dihubungkannya. Ada beberapa penanda koherensi yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya penambahan atau adiktif, rentetan atau seri, keseluruhan kesebagian, kelas keanggota, penekanan, perbandingan atau komparasi, pertentangan atau kontraks, hasil atau simpulan, contoh atau misal, kesejajaran atau paralel, dan tempat atau lokasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian satu persatu dari penanda tersebut. Pertama, penambahan. Penambahan atau adiktif adalah penanda koherensi yang bersifat adiktif atau berupa penambahan antara lain dan juga, selanjutnya, lagi pula, serta. Yang kedua, rentetan atau seri. Penanda koherensi yang berupa rentetan atau seri ialah pertama, kedua, dan selanjutnya atau berikutnya, kemudian, dan akhirnya. Dan yang ketiga, keseluruhan kesebagian, yaitu pembicaraan atau tulisan yang dimulai dari keseluruhan, baru kemudian beralih atau memperkenalkan bagian-bagiannya. Yang keempat, kelas keanggota. Yang dimaksud penanda koherensi ini ialah dengan menyebutkan bagian yang umum, menuju ke bagian-bagian yang khusus. Yang kelima, penekanan. Yang dimaksud penanda koherensi ini ialah kata atau frasa yang memberikan penekanan terhadap kalimat sebelumnya ataupun kalimat sesudahnya. Yang keenam, perbandingan atau komparasi. Penanda koherensi ini ialah sama halnya, hal serupa, hal yang sama, seperti, tidak seperti, dan lain-lain. Yang ketujuh, pertentangan atau kontraks. Penanda koherensi ini dapat berupa tetapi, tapi, meskipun, sebaliknya, namun, walaupun, dan namun demikian. Yang ke-8, hasil atau simpulan. Yang dimaksud dengan penanda koherensi ini ialah kata atau frasa yang mengacu pada simpulan. Yang ke-9, contoh. Contoh atau misal, penanda koherensi ini dapat berupa antara lain umpamanya, misalnya, contohnya. Yang ke-10, kesejajaran atau paralel. Yang ke-11, tempat atau lokasi. Penanda koherensi ini diantaranya di sini, di situ, di rumah, dan lain-lain. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.